Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang cara menyusun aksi nyata di PMM. Mudah-mudahan video singkat kita pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Saya awali video ini dengan kata-kata aksi nyata itu sangat mudah, bukan? Nah, jadi sebenarnya aksi nyata itu sangat mudah, Bapak Ibu. Cuman terkadang kita sering ditolak aksi nyatanya karena tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut. Ini yang akan kita bahas. Agar aksi nyata Bapak Ibu tidak ditolak oleh tim verifikasi, hal yang harus Bapak Ibu lakukan ini ada beberapa langkah. Yang pertama, ikuti alur aksi nyatanya. Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai guru, jadi pilih guru, jangan sampai salah pilih. Nanti Bapak Ibu sebagai guru tapi yang dipilih kepala sekolah. Nah, itu. Kemudian tentukan jenis aksi nyata Bapak Ibu, apakah berbagi praktik baik, membuat sesuatu dan lain sebagainya. Nanti setiap tahapan ini akan kita bahas secara singkat beserta contoh-contohnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih mudah memahaminya. Yang kedua, lampirkan materi. Jika Bapak Ibu berbagi praktik baik atau materinya berbentuk PPT atau yang lainnya. Tapi jika praktik baik Bapak Ibu itu berbentuk kinerja atau membuat sesuatu, jadi yang Bapak Ibu lampirkan adalah hasilnya. Jadi lampirkan materi atau hasil, tergantung bentuk aksi nyatanya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, jangan plagiat. Jangan copy paste dari aksi nyata orang lain. Walaupun Bapak Ibu belum bisa menyusun secara sempurna keseluruhannya, maka lakukanlah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian jangan lupa lampirkan foto kegiatan. Apapun kegiatan Bapak Ibu, lampirkan fotonya. Jadi kalau berbentuk membuat sesuatu, berarti lampirkan foto kegiatan membuatnya atau proses membuatnya, kemudian lampirkan foto hasilnya. Nah, itu. Kemudian jangan lupa lampirkan umpan balik. Umpan balik di sini adalah umpan balik di dalam aksi nyata Bapak Ibu. Jadi ini tahapan-tahapan ini semuanya ini ada di dalam aksi nyata Bapak Ibu. Bukan umpan balik setelah aksi nyata disebarkan di PMM. Kemudian tuliskan refleksi. Di akhir aksi nyatanya dituliskan refleksi Bapak Ibu. Bunyikan refleksinya di dalam. Nanti akan kita bahas satu persatu berikut sama contohnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun aksi nyata tanpa ditolak. Oke Bapak Ibu, kita masuk tahapan yang pertama, yaitu ikuti alurnya. Jadi alurnya di sini, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, nanti di saat Bapak Ibu menyusun aksi nyata akan diarahkan ke pilihan ada guru dan kepala sekolah, ada kepala sekolah. Pastikan yang Bapak Ibu pilih ini sesuai dengan peran Bapak Ibu sendiri. Jika Bapak Ibu guru, maka pilihlah yang dalam kurungnya guru-guru ini semuanya. Kemudian tentukan Bapak Ibu aksi nyata yang akan Bapak Ibu lakukan tersebut dalam bentuk apa? Apakah berbagi praktik baik atau merumuskan pemahaman bermakna dan lain sebagainya. Jika merumuskan pemahaman bermakna atau merumuskan tujuan pembelajaran, berarti yang Bapak Ibu lampirkan nanti adalah hasil dari rumusan tujuan pembelajarannya. Untuk lebih jelas aksi nyatanya itu Bapak Ibu lihat di detail ini selengkapnya yang praktekkan aksi nyata. Nanti ada menu praktekkan aksi nyata seperti ini. Kemudian ada selengkapnya. Silakan diklik, pahami di situ. Di sini sudah jelas apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan jika memilih aksi nyata tersebut. Ini alurnya. Ikuti semua alur yang di sini. Jangan cuma melihat contoh yang ada di internet atau yang dikirimkan oleh kawan-kawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah lampirkan materi atau hasil. Jika aksi nyata Bapak Ibu tentang berbagi praktik baik, melaksanakan webinar, pelatihan, sosialisasi, atau seminar, berarti lampirkan materinya. Apa materi yang akan Bapak Ibu sampaikan.
Tapi jika aksi nyata Bapak Ibu membuat sesuatu, seperti tadi membuat tujuan pembelajaran, maka lampirkan foto hasilnya atau dokumen hasilnya. Tujuan pembelajaran, apa hasil tujuan pembelajarannya Bapak Ibu susun, lampirkan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, jangan plagiat. Nah, jangan mengcopy paste karya orang lain. Lakukan dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan di copy paste secara keseluruhan, nanti akan ditolak mentah-mentah. Oke, lanjut. Selanjutnya, lampirkan foto kegiatan. Ini foto yang akan kita lampirkan itu dari berbagai sudut. Sebaiknya ada dari beberapa sudut ya Bapak Ibu. Minimal ada nampak wajah Bapak Ibu, kemudian ada nampak pesertanya jika itu dalam bentuk berbagi praktik baik atau melakukan seminar, webinar, pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jika dalam bentuk membuat sesuatu, maka lampirkan foto Bapak Ibu sedang mengerjakannya. Itu yang keempat. Selanjutnya, kumpulkan umpan balik. Jadi umpan balik yang dikumpulkan di dalam aksi nyata Bapak Ibu itu umpan balik yang ada di dalam aksi nyatanya, atau umpan balik yang Bapak Ibu lakukan setelah membuat karya aksi nyatanya sebelum aksi nyata tersebut diunggah di PMM. Contoh, ini yang umpan balik yang ini kan sudah dibagikan di PMM. Bukan ini yang dimaksud dengan umpan balik di sini. Atau di sini, ini banyak kita melihat yang berbagi melalui grup-grup. Bapak Ibu, saya melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan dan diri di PMM. Mohon Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan di tautan berikut. Ini bukan dihitung sebagai umpan balik di aksi nyata Bapak Ibu. Jadi umpan balik yang dihitung itu adalah umpan balik sebelum Bapak Ibu mengumpulkan aksi nyatanya. Kalau ini kan setelah dikumpulkan aksi nyatanya di PMM, ini tidak dihitung lagi Bapak Ibu. Nah, itu umpan baliknya. Nanti kita contohkan contoh aksi nyatanya satu ya Bapak Ibu, agar lebih mudah dipahami. Untuk umpan balik tersebut, di sini kan jelas nih, unggah dokumen aksi nyata, pastikan dokumen lengkap, pastikan terdapat laporan umpan balik. Jadi bukan setelah mengunggah ini umpan baliknya, pastikan terdapat laporan umpan balik. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Ada umpan balik di dalamnya. Kemudian untuk umpan balik tersebut, bukan sembarang umpan balik. Baca keterangan yang di detail tadi, yang selengkapnya yang kita bahas di nomor 1 tadi. Ada di situ dituliskan umpan balik itu dari siapa, berapa jumlah minimalnya. Contoh, kalau merumuskan tujuan pembelajaran, itu umpan baliknya minimal 3 orang. Nah, yang 3 orang ini umpan balik tersebut mencakup 2 pertanyaan ini. Jadi sudah jelas di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca detail yang keterangan yang di atas, di sini sudah dijelaskan seperti apa umpan baliknya, apa saja pertanyaan umpan baliknya. Jadi minimal 3 orang yang memberikan umpan balik, kemudian pertanyaannya minimal 2 pertanyaan ini. Nah, itu contoh umpan balik Bapak Ibu. Kemudian, jangan lupa terakhir Bapak Ibu tuliskan refleksinya. Tuliskan refleksi Bapak Ibu terhadap aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan di dalam aksi nyatanya. Nah, itu tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu. Untuk contohnya ini kita contohkan Bapak Ibu. Ini aksi nyata. Jadi yang pertama, jangan lupa aksi nyata itu dibunyikan pengantarnya di mana dilakukan aksi nyata, kapan dilakukan aksi nyatanya. Jadi agar aksi nyata Bapak Ibu itu benar-benar nyata. Jadi dibunyikan di pengantar pertama ini di mana Bapak Ibu melakukan aksi nyata, kemudian aksi nyatanya dalam bentuk apa. Itu yang pertama. Kemudian judulnya sama identitas Bapak Ibu. Kemudian ini materinya. Nah, ini materi aksi nyata, karena aksi nyata ini berbagi praktik baik, berbagi atau melakukan sosialisasi, berbagi praktik baik, melakukan sosialisasi. Jadi ada materi-materinya,
Jadi lampirkan materinya. Di bawah materi tersebut jangan lupa dilampirkan dokumentasinya, dokumen kegiatannya. Nah, ini dokumen kegiatannya. Di bawah dokumen kegiatannya dilampirkan umpan balik. Ini yang dimaksud tadi itu Bapak Ibu. Umpan balik ada di dalam aksi nyata ini, bukan umpan balik setelah Bapak Ibu mengumpulkan aksi nyatanya. Ada umpan baliknya, ada angket umpan baliknya, kemudian ada jawaban umpan baliknya, kemudian ada rekapnya. Jadi jelas Bapak Ibu sudah mendapatkan umpan balik dari para peserta. Terakhir, lampirkan refleksi dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Di sini di terakhir. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi semua yang tahapan tadi itu berada di dalam aksi nyata Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang berjuang mendapatkan sertifikat di PMM pada kali ini bisa diterima seluruh aksi nyatanya dan segera terbit sertifikatnya. Itu saja informasi singkat kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.